Ibu, mengapa tidak ada pelayan yang masuk ke ruanganku? Arabella, awas! Kau mau tahu mengapa aku mau mengikuti perintah pria bodoh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 32. 1 bulan telah berlalu semenjak ritual itu. Keadaan Bella sudah membaik, namun hanya luarnya saja, tidak dengan dalamnya. Fisiknya memang terlihat baik dan bugar, namun tidak dengan hatinya. Perasaan bersalah menyerang Bella. Hanya karena ingin menyelamatkannya, Arthur harus berkorban. Bella merasa hampa. Sampai sekarang, Arthur belum kembali. Entah bagaimana keadaannya, Bella tidak tahu. Sayang, makanlah dulu. Ibu tidak mau kau jatuh sakit. Entah sudah berapa kali Kimberly membujuk menantunya ini, namun selalu tidak ada tanggapan. Bella memejamkan matanya, membuat kristal bening yang sedari tadi ditahannya mulai meluruh. Dadanya terasa sesak, mengingat pria yang sangat dicintainya tak kunjung kembali. Ibu, kapan Arthur kembali? Bella menatap Kimberly sendu. Kimberly memejamkan matanya sejenak, berusaha untuk tetap terlihat kuat. Bagaimanapun, ia tidak boleh terlihat lemah di hadapan menantunya ini. Bukan hanya Bella yang merasa kehilangan, namun seluruh penjuru istana pun merasa demikian. Kimberly tidak bisa berbuat apa-apa. Ritual itu memang sangat berbahaya bagi yang melakukannya, dan Kimberly tidak mempunyai pilihan selain menunggu akhirnya. Entah itu kabar baik atau kabar buruk, karena dengan mengizinkan Arthur melakukan ritual itu, Kimberly harus menyiapkan diri untuk menerima bagaimana akhirnya. Sayang, percayalah, Arthur akan kembali dengan selamat. Kimberly menaruh nampan di sisi ranjang dan memeluk Bella. Bella menangis di pelukan Kimberly. Mengapa Arthur harus melakukan ritual itu, Ibu? Mengapa dia harus membahayakan dirinya demi aku? Mengapa dia tidak biarkan aku mati saja, Ibu? Mengapa? Rasanya sangat sesak. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Bella merasa hancur dan bersalah. Kimberly menggeleng dan mengusap punggung Bella berusaha menenangkan wanita itu. Arthur melakukan itu karena dia sangat mencintaimu. Jadi, kau jangan menyalahkan dirimu sendiri, sayang. Ritual itu dilakukan atas keinginan Arthur sendiri, ujar Kimberly lembut. Bella terdiam. Rasa sakit di dadanya kian bertambah. Selama 1 bulan ini, Bella merasa hancur. Setiap harinya, ia diteror rasa bersalah. Bella merasa selama 1 bulan ini ia hidup di dalam sangkar beracun. Tenanglah, Ibu yakin jika Arthur baik-baik saja. Kau tahu kan, jika suamimu itu sangat kuat. Kimberly melepas pelukannya dan menatap Bella meyakinkan. Bella tersenyum tipis dan menyeka air matanya. Benar, dia sangat kuat, tapi juga bodoh, gerutu Bella. Dia hanya memikirkan keadaanku, sampai dia lupa dengan keadaan negaranya sendiri. Ingatkan aku untuk menghukumnya jika dia sudah kembali, Ibu.
Kimberly tertawa kecil melihat wajah Bella yang tengah marah. Namun, ia tahu jika di balik ekspresi marah itu ada perasaan rindu dan juga bersalah. Kau tenang saja menantuku, jika raja bodoh itu sudah kembali, ibu akan membantumu untuk menghukumnya karena sudah membuat kita semua khawatir. Ujar Kimberly. Bella mengangguk tegas, namun air matanya malah mengalir. Iya, aku akan menghukum berat dirinya jika sudah kembali. Ujar Bella yang terlihat tegas, namun suaranya terdengar sedikit bergetar. Kimberly mengangguk pelan dan mengambil nampan yang tadi diletakkannya dan menaruhnya di hadapan Bella. Kau ingin menghukum raja bodoh itu, kan? Tanya Kimberly. Bella mengangguk. Kimberly tersenyum tipis. Jika ingin menghukumnya, kau harus butuh tenaga yang banyak. Kimberly menyendokkan makanan dan mengarahkannya ke depan mulut Bella. Maka dari itu, kau harus makan biar kau mempunyai tenaga untuk menghukumnya. Ujar Kimberly. Bella tersenyum dan menerima suapan demi suapan dari ibu mertuanya itu. Di sela mengunyah makanannya, Bella menatap penjuru kamar. Kemudian ia mengernyitkan dahinya. Selama sebulan ini, tidak ada pelayan yang masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Emily. Selama sebulan ini, hanya Kimberly, Evelyn, dan keluarga kerajaan lainnya yang boleh masuk. Karena penasaran, Bella menatap Kimberly yang hendak menyuapinya lagi. Ibu, mengapa tidak ada pelayan yang masuk ke ruanganku? Dan sudah sebulan ini, hanya ibu atau keluarga kerajaan lainnya yang boleh masuk. Memangnya ada apa? Tanya Bella penasaran. Kimberly tersenyum dan meletakkan kembali sendok di atas nampan. Kemudian, mengambil segelas air yang terletak di atas nakas samping ranjang dan menyodorkannya pada Bella. Bella mengambil gelas itu dan meneguknya hingga setengah. Itu perintah Arthur sebelum dia pergi ke gua kegelapan, kata Kimberly seraya menaruh kembali gelas itu di atas nakas. Kemudian menatap Bella. Karena Arthur tidak mempercayai siapapun yang menjagamu sampai ia kembali, kecuali keluarga kerajaan. Lanjut Kimberly. Bella tambah tidak mengerti. Mengapa begitu? Maksudku, mengapa Arthur tidak mempercayai para pelayan untuk masuk ke dalam ruanganku? Kimberly mengedikan bahu. Mungkin Arthur hanya berjaga-jaga, mengingat saat kau diculik, Arthur tidak bisa mempercayai siapapun. Mungkin Arthur berpikiran jika dalang dari penculikanmu berasal dari dalam kerajaan. Jelas Kimberly. Bella mengulum bibirnya dan menatap kosong ke arah jendela. Apa ada pengkhianat di sekitarku? Tanya Bella tanpa menatap wajah Kimberly. Kimberly memegang bahu Bella. Pengkhianat bisa ada di mana saja, tapi kau tidak perlu khawatir. Selama kami, keluargamu, menjagamu, tidak akan ada yang menyakiti dan membahayakanmu. Ujar Kimberly seraya berdiri dari ranjang. Sebaiknya kau istirahat dulu. Ibu atau Evelyn akan kembali saat makan malam nanti. Kau tidak perlu memikirkan masalah yang menimpamu ini. Dan kau tidak perlu khawatir jika orang itu kembali membahayakanmu. Karena kami akan menjagamu sesuai perintah Arthur. Kata Kimberly membuat Bella menoleh padanya. Iya ibu, balas Bella. Terima kasih sudah mau merawat dan menjagaku. Ujar Bella tulus. Kimberly mengacak rambut coklat Bella dan terkekeh kecil. Sama-sama, sebaiknya kau istirahat. Oh, atau kau bosan di kamar dan ingin keluar? Kau bisa berjalan-jalan ke taman atau kemana saja. Ibu akan meminta Panglima Zack atau Pangeran Daryl untuk menjagamu. Kata Kimberly. Bella mengangguk kecil. Aku mau di kamar sejenak. Mungkin sore nanti aku akan keluar. Balas Bella.
Kimberly mengangguk. Ibu pergi dulu untuk menemui ayahmu. Kau tahu kan, sekarang pria tua itu menjadi sangat manja dengan alasan lelah mengurus pekerjaan negara. Dumel Kimberly sembari mengingat wajah Cisender. Bella terkekeh. Iya ibu, sebaiknya kau menemui ayah sekarang. Aku takut jika ayah akan berubah menjadi anak kecil saat kau lama menemuinya. Balas Bella. Kimberly mengangguk. Ibu pergi dulu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa menyuruh Zack. Dia ada di depan kamarmu. Bella mengangguk. Setelah Kimberly keluar dari dalam kamarnya, Bella menghela napas dan berjalan menuju jendela. Bella menatap ke halaman bawah dan bisa ia lihat para dayang atau prajurit yang berlalu lalang. Ucapan Kimberly terngiang-ngiang di pikirannya. Apa benar jika ada pengkhianat di sekitarnya? Tapi siapa? Selama di dunia ini, Bella tidak mencurigai siapa-siapa, karena yang dekat dengannya selalu bersikap baik. Oke, Bella memang bodoh karena bisa tertipu dengan wajah muslihat seseorang. Tapi siapapun yang di posisi Bella sekarang akan merasakan hal yang sama. Karena selama ini semua yang berdekatan dengannya bersikap biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan. Aku bisa gila memikirkan ini. Gerutu Bella seraya mendongak menatap langit yang tampak cerah. Jika saja kau ada di sebelahku sekarang, mungkin aku tidak akan sekhawatir ini, karena hanya kau yang paling aku percaya. Lirih Bella yang sekarang mengingat Arthur. Bella berdecak dan kembali memusatkan perhatiannya ke arah halaman di bawah. Namun, pandangannya tertuju ke arah pohon rindang yang ada di halaman itu. Seperti ada yang aneh. Bella menajamkan matanya ke arah pohon itu. Bella tidak salah lihat kan? Kalau di pohon itu seperti ada orang yang tengah mengintainya. Namun, Bella kembali melihat dengan jelas. Setelah itu, ia mengedikan bahunya. Mungkin hanya perasaanku saja. Ujar Bella sembari hendak berbalik untuk menuju ranjangnya. Tanpa ia sadari, jika anak panah yang berasal dari pohon yang dipandanginya tadi mengarah padanya. Arabella, awas! Bella terkejut mendengar seruan itu. Netranya mengarah ke sebuah anak panah yang menancap di dinding. Bella terdiam dengan tatapan syok ke arah anak panah itu. Astaga, hampir saja hidupnya berakhir. Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan? Jangan sampai kau terluka. Pria itu bisa memarahiku dan tidak akan memberikan restunya padaku dan juga adiknya. Bella mengerja pelan dan berbalik. Ia mendapati seorang dengan jubah berwarna merah di dalam ruangannya. Siapa dia? Dan bagaimana bisa ada di dalam kamarnya? Kau siapa? Tanya Bella sembari meringkuk mundur. Dari posturnya, Bella yakini jika dia adalah seorang laki-laki. Namun karena tudung jubah yang menutupi wajahnya, Bella tidak bisa melihatnya. Pria itu menatap ke arah pohon dengan tajam. Bisa dia lihat jika sosok berjubah hitam yang melepaskan anak panah ke arah Bella telah pergi. Pria itu berdecak pelan dan saat melihat ke arah Bella, ia terkekeh. Aku adalah pria yang sangat tampan melebihi suamimu itu. Ujarnya membanggakan diri. Bella dilanda rasa takut. Ia menatap pintu kamarnya dan mengernyit karena tidak ada tanda-tanda orang yang masuk. Apa mereka tidak mengetahui keadaan di dalam ruangan ini? Mereka tidak mengetahui kejadian di kamar ini. Ujar pria itu seolah menjawab kebingungan Bella. Bella kembali menatap ke arah pria itu. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk ke dalam kamarku? Tanya Bella. Pria itu menghela napas. Aku pria yang akan melindungimu selama suamimu belum kembali. Karena sekarang ada orang gila yang ingin mengincar dirimu. Jelas pria itu. Bella terkejut. Tapi bagaimana bisa?
Maksudku, bagaimana bisa kau mengetahui ada yang mengincarku dan kau? Bagaimana bisa tiba-tiba ada di dalam ruanganku? Tanya Bella penasaran. Karena Bella yakin tidak ada yang masuk ke kamarnya. Dan bagaimana pria ini bisa ada di dalam? Lagi-lagi pria itu terkekeh. Karena aku memang tahu jika ada yang mengincar nyawamu. Dan untuk pertanyaanmu yang kedua, aku akan menjawabnya. Karena kau penasaran, aku akan memberitahumu identitasku yang tidak banyak diketahui orang-orang. Ujarnya membuat Bella tambah bingung. Jadi, siapa kau? Kau bukan orang jahat, kan? Tanya Bella takut-takut. Pria itu menggeleng. Panggil aku Lee. Aku seorang penyihir yang ditugaskan oleh suamimu untuk menjaga dirimu. Kau tidak perlu takut. Aku bukan orang jahat. Jelasnya sambil terkekeh. Kau mau tahu mengapa aku mau mengikuti perintah pria bodoh itu? Tanya pria bernama Lee itu. Bella mengangguk pelan karena mode penasarannya tengah on. Karena kau sangat cantik. Pujinya terkekeh. Dan yang paling utama, aku melakukan ini untuk mendapatkan restu dari pria bodoh itu agar bisa mendapatkan adiknya. Jelasnya. Bella tampak terkejut mendengarnya. Evelyn? Tanya Bella kaget. Lee mengangguk. Iya, aku menyukainya karena ia membuatku melupakan masa laluku. Balasnya. Aku pergi dulu. Kau tidak perlu khawatir karena aku akan menjagamu. Sampai jumpa lagi. Jangan merindukanku ya. Lee langsung menghilang di hadapan Bella, membuat mata Bella melotot tidak percaya. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.